Assalamualaikum guys, nih jumpa lagi bareng kita di Lesehan bareng DKK. Nah hari ini kita kedatangan tamu nih, boleh perkenalan dulu Mbak? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Putri Fatia Fadila ya Mbak ya. Kemarin ini udah kenal. Boleh dipanggil Putri, background pendidikan saya S2 Psikologi. Kebetulan saya ada Center Tumbuh Kembang Anak dan Psikologi di BK12. Nanti teman-teman boleh datang ya. Insya Allah kita akan GO-nya nanti di hari Minggu tanggal 12. Minggu depan ya? Iya. Boleh banget nih buat kalian nih, bunda-bunda khusus anak nih berarti kan ya? Iya, anak dan dewasa. Dewasa juga. Oh, Iya. dewasa Karena juga. kan ada psikologinya ya. Iya. Oh tuh buat kalian nih semuanya boleh banget datang ke grand openingnya Mbak Putri nanti ya. Iya. Tanggal 12 Januari 2025. Nah, Ketepatan di BK12 BK12. atau nanti buat more info boleh nanti iya, dicantumin di deskripsi. Oke. Mungkin kita langsung Ya, aja langsung aja masuk ya. ke pertanyaannya Bunda ya. Untuk materi hari ini itu kita mau tanya-tanya tentang tumbuh kembang, seperti apa sih fenomena nih masalah tumbuh kembang yang saat ini itu terjadi itu seperti apa? Oke, sebelum kita jauh ya bicara tentang tumbuh kembang anak, kita tentunya perlu tahu dulu nih konsep tumbuh dan kembang kan. Itu kan ada dua kata ya Mbak ya. Jangan nanti salah persepsi. Jadi tumbuh itu lebih ke sesuatu yang sifatnya kuantitatif atau yang dia bisa dihitung atau bisa diangkakan. Contohnya seperti berat badan, kemudian tinggi badan ya, terus apalagi lingkar kepala ya Bunda ya, kemudian banyak ukuran otak anak itu kan berkembang kan sesuai pada tahapan usianya. Nah kemudian untuk perkembangan sendiri itu lebih ke hasil dari stimulus. Jadi kan ini tadi anak punya otak sudah tumbuh nih ya sesuai ukurannya. Nah tapi dia itu tidak berkembangnya dalam hal apa, kemampuan apa yang dia punya. Jadi lebih ke stimulusnya. Jadi itu satu paket. Jadi biar kita tidak salah persepsi. Jadi kadang ada yang bilang cuma tumbuh aja, berkembang aja. Itu nggak bisa. Itu memang komplit harus tumbuh dan berkembang seperti itu. Harus beriringan gitu ya. Nah betul. Nah kemudian bicara tentang perkembangannya ya. Perkembangannya itu contohnya apa aja? misalnya perkembangan anak seperti kapan dia bicara harus sesuai pada usianya, kapan berjalan, kemudian apalagi merangkak ya mungkin seperti itu ya, kurang lebih yang kemampuan-kemampuan yang hasil dari latihan ya ibaratkan atau stimulasi dari orang tua atau lingkungan sekitar seperti itu. Nah kalau tadi bicara tentang fenomena, sekarang ini fenomenanya seperti apa? Itu sama ya kayak di BKK mungkin banyak tren baju gitu ya, ada fenomena ini lagi ngetren baju ini nih, kargo deh ini itu sama dengan tumbuh kembang tuh juga kayak ada trennya gitu ya. Jadi kalau mungkin yang banyak akhir-akhir ini terdengar itu masalah tumbuh kembang yang sering ditemui adalah misalnya seperti speech delay. Itu yang banyak sekali akhir-akhir ini ditemui. Tidak disadari dengan orang tua. Betul, karena itu tuh kayak juga maafnya momen misalnya nih masih di desa kan ada yang kan memang jalan duluan ngomongnya terakhir atau dibalik misalnya, padahal itu nggak boleh sesantai itu nanggepinnya. Nah ini banyak karena kita sebenarnya kemarin kan udah soft opening ya di bulan Desember sampai Januari, kita udah alhamdulillah udah bisa sampai di 21 sesi anak yang datang dan bekerja sama dengan beberapa TK kan, itu mayoritas mereka yang speech delay itu karena dientengin awalnya hanya seperti itu. Nah itu baru speech delay ya, yang terlambat bicara yang saya anggap itu paling ringan. Belum lagi nanti ada yang istilahnya gangguan perilaku lebih seperti ADHD, kemudian ada autis, hiperaktif, kemudian hipoaktif seperti itu. Terus gangguan emosi anak sekarang kan banyak nih yang kalau tantrum itu bener-bener tantrum yang berlebihan yang bukan tahapan usianya. Memang kalau anak toddler itu memang dia lagi ada di fase masa pematangan, betul, mematangkan bagian otak emosi, tapi nggak yang sampai berlebihan. Nah itu kan ya banyak ya dampaknya dari apa nanti kita bisa obrolkan lagi. Kemudian yang hubungannya dengan selain karena stimulasi misalnya dia hubungannya dengan genetik seperti Down syndrome, mungkin orang sering banyak bilangnya muka seribu, cuma kan itu jarang ya, masih jarang. Ya kalau misalnya speech delay sih yang saya paling sorotin itu, which is misalnya dari 10 anak itu tuh bisa jadi 7 anak yang speech delay, itu fenomenanya benar-benar iya betul. Iya, sebenarnya istilah-istilah keren ini pun jadi ada lagi fenomena atau istilah permasalahan tumbuh kembang
yang dinamakan SPD atau sensory processing disorder. Jadi anak tuh, jadi mungkin Bunda pernah nggak sih ada anak, kalau biasanya ini di anak autis ya, kalau disentuh tuh udah kayak reaksinya tuh berlebih. Jadi sensori dia itu berlebih sekali, atau takut betul, padahal kita cuma misalnya Pegang aja. seperti itu taktilnya, jadi itu lebih ke sensori taktilnya itu tidak baik. Nah, bahasa ini kan kayaknya keren banget ya. Iya. Itu bukan berarti baru ngetrennya tuh sekarang, enggak. Ini sudah ada sejak dari dulu ya Bunda. Nah, cuma tuh memang masalah ini baru muncul akhir-akhir ini seperti itu. Baru disorot. Betul. Jadi mungkin itu sih fenomenanya yang ya zaman now ini. Betul. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bunda, penyebab terjadinya keterlambatan atau gangguan tumbuh kembang itu apa? Oke, kalau kita bicara tentang faktor penyebab, anak misalnya nih, anak datang kayak kemarin datang ke center usia 5 tahun. Kan saya nggak tahu yang terjadi dia dari 0 hari awal sampai 5 tahun ketemu saya itu apa. Jadi kita perlu tarik dari dia, bahkan sejak dari Dari dalam lahir. kandungan ya. Benar-benar dari kandungan Bunda. Nah iya, karena kan pembentukan otak anak itu tuh 70%-nya itu benar-benar sejak dalam kandungan. Nah, berhubungan dengan tumbuh dan berkembang tadi itu kan hubungannya dengan kinerja otak ya, saraf kematangan dari saraf-saraf di otak. Nah, kita perlu lihat dulu dari riwayat dia hamil seperti apa, apakah mamanya terlalu hiperemesis atau apa ya, muntah berlebihan ya Bunda ya, namanya benar-benar yang nyidam, betul, karena kan akhirnya nutrisi anak, betul, nutrisinya kan tidak kurang ya, tapi tidak kemudian semua anak yang gangguan tumbuh kembang, karena itu tidak, kita kan melihat dari banyak faktor. Kemudian dilihat lagi setelah dia hamil, dia lahir itu seperti apa, apakah dia lahir langsung menangis. Makanya kan pasti kalau kita melahirkan itu dokter langsung nangis enggak adiknya, kayak gitu kan, karena itu hubungannya dengan kemampuan bernafas dia ya, pemasukan oksigen dia. Nah, oksigen itu kan kalau di otak seperti kayak nutrisinya otak gitu loh. Jadi ketika asupan oksigen itu berkurang, pasti ya kan kemampuan betul. Itu juga bisa menyebabkan dari penyakit itu, atau ada riwayat penyakit dari ibunya juga Bisa jadi juga, pasti ya. Gennya juga. Iya. Nah, kemudian faktor penyebab lain setelah dia sudah lahir nih, nah kita bicara ke parenting ya, karena kan tetap gimana cara pola asuh orang tua nih. Nah, kita lihat dong sekarang zaman now ini semua diasuh pakai gadget semua ya, nggak ada yang nggak. Jadi kayaknya orang tua sudah perannya tergantikan oleh gadget. Itu sebenarnya menurut saya, baik mau di Jawa atau di sini, fenomenanya faktor utama dari masalah tumbuh kembang itu dari gadget, dari baik HP ataupun TV. Nah, kadang orang tua denial ketika dibilang enggak, anak saya malah pinter loh main HP, malah bisa bahasa Inggris atau bisa apa, ada kemampuan apa. Tapi siapa yang tahu dengan yang terjadi di otak? Jadi HP itu ibaratkan kayak monster ya. Jadi di otak itu bahkan ada ribuan sel yang ibaratkan terbunuh lah, ibaratkan ya, kemampuan anak ini karena terpapar gadget seperti itu. Kemudian selain dari parenting, lingkungan dia di sekolah, misalnya kalau anak sudah sekolah, kemudian lingkungan sekitar, misalnya kayak apa, kakek neneknya atau siapa deh orang dewasa yang di situ Sekitar itu. Betul. Berarti ini pola asuh juga. Iya, paling penting sih menurut saya itu pola asuh, kecuali yang dia jatuhnya seperti Down syndrome, kan memang itu genetik ya, memang sudah bawaan. Tapi kita bicara fenomena tumbuh kembang yang memang lebih banyak ke sebenarnya hasil dari kurangnya stimulasi itu saja. Dapat info baru nih dari aku juga baru tahu nih guys, bisa jadi bekal juga nih nanti kalau mau jadi orang tua. Kalian yang udah jadi orang tua nih mungkin bisa jadi pelajaran juga ya, buat lebih memperhatikan anak biar nggak terlalu fokus sama gadget yang ada di rumah. Betul, anak saya aja kan yang pertama kebetulan usia 2 tahun berapa ya sekarang ya, 3 bulan ya. Itu benar-benar saya idealis masalah gitu. Jadi kalau masalah makanan, jadi misalnya saya bilang, kakak nggak boleh makan coklat. Tapi misalnya suatu ketika tetap ya hati orang tua kayak nggak tega gitu, tetap saya kasih. Tapi masalah gadget, alhamdulillah sampai hari ini saya masih berkomitmen. Walaupun akhirnya dari kan itu makan juga ya, Mbak, betul, ya? Kayak coklat, betul. yang Coklat itu kan karena gulanya tinggi ya, misalnya itu nanti bisa kayak anak jadi lebih hiperaktif atau tantrum berlebih, itu pasti. Jadi anak saya pun saya perhatikan ketika hari ini terlalu banyak gula ya, itu tidurnya pasti
ada aja rengek apa ya kayak ngelindur ya bahasanya ya, ngigau kayak gitu. Iya, makanya kan kenapa sebenarnya ketika anak sudah kebanyakan betul kayak overdosis kayak itu ya. iya, kalau memang tidak ada indikasi sesuatu nggak perlu sufor itu, kenapa ya itu jawabannya, karena kan sufor kan tinggi sekali ya dengan gulanya. Nah sampai hari ini nggak terpapar gadget, cuma ya itu orang tua akhirnya harus siap main terus dengan anak, karena kan dia nggak ada kegiatan ya, berarti kan kalau anak sekarang semua sudah kasih HP aja pasti dia diam. Nah saya benar-benar kalau masalah HP insya Allah akan terus berjuang ya biar betul benar-benar belum saya kasih sampai nanti ada waktunya. Jadi ada orang tua yang loh tapi sekarang zamannya sudah seperti ini, gimana kalau anak gak dikasih, kasihan dong nanti ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Oke, kita tuh boleh kasih nanti. Nah tapi nanti ketika anak sudah siap, nah siapnya kapan itu kita yang bisa menilai. Nah kita boleh kan sekarang HP tuh bisa kita akses ya informasi apapun, kita boleh lihat kematangan emosi anak itu bagus ketika apa. Jadi semua yang berhubungan tubuh kembang boleh di searching sendiri untuk bekal. Jadi kita ketika ngasih HP atau televisi itu sesuai kalau memang anak sudah siap, api sudah siap seperti apa. Ketika HP diambil, anak tidak akan tantrum, nggak akan ada drama yang rengean yang kan anak kita nggak bisa. Kalau HP belum lowbat, bahkan lowbat aja dia sudah punya akal di charge, dia akan kan bunda bisa di charge kayak gitu. Jadi kayak udah bener-bener addiction, bener-bener ketergantungan sekali. Nah itu paling banyak sih menurut saya, boleh saya bilang 80% itu karena stimulasi dan karena gadget awalnya, karena kan nggak kerasa gitu. Oke ya. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Untuk pertanyaan ketiga, siapa saja sih yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak? Tadi udah kita singgung ya Bunda ya. Jadi selain orang tua, pasti orang tua itu yang paling utama. Itu pun juga orang tua harus orang tua yang kompak. Dalam arti misalnya suami istri. Ini kita ada larangan anak makan coklat atau gadget. Mamahnya disiplin, tapi papanya nih kadang yang ayo nggak apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah anak akan mistrust ketika ke orang tua. Jadi anak tuh kayak nggak percaya gitu loh sama aturan orang tua. Akhirnya setiap kita kasih apa ya kayak aturan sesuatu, dia pasti berusaha gimana caranya ini akan kutabrak nih, pasti nanti ketabrak, pasti nanti papa kasih, pasti nggak tega, pasti ini. Apalagi misalnya anak itu biasanya polanya kan nangis terus dikasih ya, dia nanti akan seperti itu polanya. Anak itu seperti itu memang. Dan betul. Gitu. Jadi kayak dijadiin senjata. Nangis. Oh, kalau aku nggak dikasih aku nangis. Nanti kan papa kasih kayak gitu. Jadi memang harus kompak, ketika tidak ya tidak. Bahkan kan tadi orang tua ya satunya. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekitar. Bahkan misalnya kita udah punya aturan apa di rumah, kita harus kerjasama dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai nanti ternyata kakeknya ngasih, neneknya ngasih, itu kan juga nanti jadinya nggak maksimal ya walaupun misalnya masalah sepele, masalah makanan. Jadi ya saya mohon kepada kakek nenek dan lingkungan sekitar yang ada anak-anak, kalau bisa misalnya orang tuanya punya komitmen apa nih untuk parenting, tolong didukung. Maksudnya jangan bukan rusak sih, bukan ya, kayaknya terlalu ini banget. Jadi benar-benar kerjasamanya biar tumbuh kembang anak jadi lebih optimal. Betul, iya. Kemudian lingkungan sekolah, kita kalau di center itu misalnya kita ada anak masalah tumbuh kembang anak, kita tanya dukungan dari sekolah seperti apa, karena nggak cukup lingkungan di rumah. Nah nanti kita perlu sampaikan di sekolah kondisi anak itu seperti ini, jadi biar nanti gurunya di sekolah juga menyesuaikan kan seperti itu. Iya. Kapan deteksi tumbuh kembang dapat dilakukan deteksinya? Deteksi jadi lebih ke screening ya mungkin ya. Jadi itu bisa kita deteksi ya tadi sejak dalam kandungan. Sekarang kan canggih nih HP kan, kita bisa download ya. Jadi ketika janin usia sekian apa dia yang berkembang, itu yang paling simpel itu. Tapi kalau memang anak sudah lahir, kalau dia memang misalnya kayak newborn kayak gitu sampai dia tahapan 6 bulan deh, itu kalau bisa benar-benar setiap bulan kita harus kontrol. Untuk apanya mungkin kalau saya bicara lebih ke spesifik itu akan lebar ya. Jadi mungkin teman-teman boleh deh searching tahapan tumbuh kembang anak sebulan itu apa, 2 bulan itu kan lebar banget ya. Nah misalnya aja seperti ini, ada harusnya kan kalau anak 1 bulan itu ada ya kayak kalau bayi itu kayak suka ngejut kayak gitu ya, ada refleks ya, ada refleks itu, kemudian refleks menggenggam. Nah ketika refleks ini tadi usia 6 bulan kok usia 6 bulan tuh dia masih genggam, ketika kita seperti ini kan dia masih menggenggam, kemudian masih sering ngejut, jadi itu refleks primitif itu masih ada, berarti itu menjadi
loh ada apa ini? Oh, ada Iya, tanda-tandanya karena ya. refleks ini memang harusnya ada, tapi di usia berapa dia tidak boleh ada lagi seperti Oh, itu. Nah, kemudian dilakukannya sedini mungkin. Kemudian kalau memang dia sudah oke, misalnya anak udah usia SD atau usia sekolah seperti itu, kan orang tua kayak punya perasaan, apalagi misalnya dia Iya. punya kakak ya, kok kakaknya dulu nggak kayak gini, kok adanya kayak gini. Jadi kita ngerasain kan, jadi kita memang harus memperhatikan seperti itu, benar-benar harus sedini mungkin. Jadi kadang orang tua ada yang kalau ke center tumbuh kembang itu harus terapi, enggak, kalau memang niatnya pengen tahu nih anak tumbuh kembangnya sudah sesuai tahapan usianya belum, itu juga boleh ke dokter anak atau ke center tumbuh kembang, atau boleh dilakukan sendiri seperti itu. Kayaknya tuh sekarang kan udah baru lahir itu dicek ya bayi itu ya. Nah itu bisa biar apa dan dia bisa manfaatnya gimana? Mungkin, nah kan biasanya orang neonatus ya yang kalau bayi lahir pasti refleks itu semua orang neonatus itu karena hubungannya dengan itu nama yang apa, tiroid ya? oh iya, nah itu hubungannya dengan tumbuh Bisa kembang, juga ya, betul itu ya, betul. bisa membuktikan bahwa dari lahir Iya, terdeteksi betul atau tidak, ya. itu ya. Terutama untuk anak-anak lahir prematur. Nih contohnya. Jadi saya dulu pernah ketemu klien, dia itu lahir belum usia 37 minggu ya Bunda ya, yang harus matang kan. Nah, dia itu lahir sekitaran 36-an lah, tapi maksudnya normal, dia berat badan oke, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika dia usia 1 tahun, usia 1 bulan, 2 bulan itu tuh tumbuh kembangnya berbeda. Jadi misalnya harusnya dia 2 bulan sudah bisa angkat kepala nih saat tummy time. Dia belum bisa karena dia tuh ibaratkan kan waktu itu belum mateng. Jadi pematangannya tuh ketika dia sudah lahir. Boleh, iya. Jadi Bunda semua nggak boleh kayak terus was-was ya ketika loh ini terjadi di saya bahkan. Jadi anak saya yang pertama dulu ketika 2 bulan tuh seperti itu. Tummy time tuh sudah bisa angkat kepala tuh benar-benar tegak. Nah, anak saya yang kedua ini kan kemarin ada riwayat ya Bunda ya. Jadi dirawat ya, memang kebetulan dirawat. Nah, sekarang dia beda dengan kakaknya. Jadi saya kemarin sempat aduh, ini kemana? Coba kan untung karena saya tahu ya. Saya yang tahu aja panik gitu. Apalagi misalnya orang tua yang nggak tahu. Jadi sempat loh, dulu tuh kakaknya kalau 2 bulan tuh tummy time bener-bener kepalanya sudah bener-bener tegak. Kenapa ini si adik belum? Ternyata saya flashback, oh iya kan kemarin memang lahirnya pun lebih betul belum. Nah makanya nggak boleh kemudian terus kita screening tumbuh kembang itu terus mendiagnosis sendiri itu juga tidak boleh. Seperti itu. Konsultasikan Betul, betul. Iya. Mungkin selanjutnya ya Bunda ya. Iya. Sambil minum. Oke. Sampai pokoknya sambil makan. Jadi lanjut aja dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih screening yang bisa dilakukan? Screening bisa dilakukan tadi udah kita ini sama jelasin ya, boleh ke dokter anak atau misalnya ke center tumbuh kembang, atau misal alasan aduh mahal dong berarti kalau mau cuma meriksain tumbuh kembang anakku aja ke dokter, ke center tumbuh kan bayar nih ibaratkan ya, dan nggak semua hubungan sama tumbuh kembang itu tercover BPJS loh, nggak semua. Terapi pun juga kan itu ada jatahnya. Itu boleh dilakukan sendiri di rumah. Jadi nggak ada alasan ya sebenarnya tuh untuk mengontrol. Betul. Kan sekarang informasi bisa diakses, cuma ya itu meskipun kita bisa lakukan itu di rumah, terus jangan kayak self diagnosis terus, anakku berarti speech delay, anakku autis, nggak boleh. Tetap pada apa ya, pada porsinya gitu. Ketika kita kira-kira ada yang red flag nih, nah kita kumpulin dulu kira-kira memang ada yang ganjel, ya sudah mau nggak mau tetap berarti ke ahlinya kan, seperti itu. Jadi jangan alasan biaya atau apa, itu semua bisa kita lakukan sendiri. Betul ya, iya karena kan demi anak juga ya Bu. Iya betul, kan anak aja tumbuh dan berkembang. Ya kita sebagai orang tua kan juga dituntut untuk tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Kita harus belajar. Kita kan belajar dari anak. Yang tadinya mungkin kita nggak tahu nih, sebelum punya anak nih, saya dulu nggak tahu masalah refleks atau apa. Tapi ketika ada anak kan terus jadi, pasti kan sering ya searching kan, belajar akhirnya ya. Tinggal betul seperti itu. Iya. Apalagi kalau misal kayak belajar dari anak pertama kan bisa betul. jadi bekal untuk anak kedua nanti. Itu pun juga anak kedua pasti kan belajar lagi kayak sekarang nih kan, jadi PR saya lagi gimana biar nanti si kakak sama si adik ini nggak ada rival sibling. Kan PR saya meskipun saya menyukai dunia tumbuh kembang dan psikologi, itu saja ya saya masih belajar kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke. Untuk pertanyaan ke-6, bagaimana cara mencegah masalah tumbuh kembang? Untuk mencegah masalah tumbuh kembang,
mungkin kalau dari saya pribadi itu lebih ke stimulasi ya. Nah, misalnya stimulasi apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Bermain dengan anak. Jadi anak itu tuh bermain itu adalah bekerja untuk anak. Jadi kalau kita ngeliatnya cuma aduh kerjanya main aja, ya iya ya anak-anak suruh ngapain, suruh macul. Ibaratnya kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin dong. Jadi suruh ngapain, memang anak itu fitrahnya memang harus bermain. Kalau memang dilihatnya cuma ini main terus, padahal enggak, yang terjadi di otak anak. Jadi ibarat kalau saya itu biasanya senang pakai papan tulis nih, karena biasanya kayaknya saya nggak apa-apa. Jadi ibaratkan kalau gambaran saraf anak itu yang tumbuh kembangnya bagus, kalau sarafnya ini tuh kayak ruwet gitu loh, kayak benang ruwet, itu semakin bagus. Tapi kalau dia kayak garis-garisnya atau itu malah nggak bagus. ya. Jadi ibaratkan neuronnya tuh harus bener-bener kebentuk kayak gitu. Nah kemudian stimulasinya seperti apa? Boleh permainan. Nah saya tidak anjurkan bunda semua untuk permainan yang mungkin sifat lebih kepake baterai ya. Jadi kan mainan sekarang kan mungkin ya lebih, tapi kan itu mengurangi aktivitas anak. Jadi ibaratkan kayak misalnya apa sih yang pakai baterai, apa robot atau apa, itu kan akhirnya anak hanya melihat. Kalau bisa stimulasi anak itu benar-benar melibatkan semua panca indera. Bisa belajar juga ya. Iya betul. Jadi misalnya nih, jadi di BKK ada nih, silahkan boleh dibeli di BKK. Ini. Nah ini permainan kayak gini nih kayak cuma nyusun balok nih ya, ibaratkan. Tapi saya lebih rekomendasi mainan-mainan yang sifatnya seperti ini. Jadi semua panca indera anak akan distimulasi. Ini contohnya yang mainan pegang-pegangan. Ini ada suara, dia megang, dia taktil. Sensori taktilnya dia kan kena. Kemudian bunyi-bunyi, dia audiotorinya kena. Kemudian lihat, semuanya kena. Jadi memang itu harus matang. Nah, seperti ini. Nah, lebih bagus lagi anak-anak sekarang. Nah, masalah anak-anak sekarang itu kan lebih ke stimulasi. Bener. Zaman dulu ya Bunda kan nggak ada ya, zaman saya aja nggak ada nih ya, masalah speech delay yang bahasanya keren-keren kayak gini. Kenapa? Karena kita semua dulu mainnya di tanah, di rumput ya. Di sawah. Sekarang kan anak itu bener-bener minim ya yang mainnya. Padahal itu bagus banget. Memang itu tuh untuk stimulasi tumbuh kembang bagus banget. Anak saya aja bener-bener sampai saya tuh nanam rumput. Jadi begitu dia lahir, suami saya suruh untuk nanam rumput untuk persiapan dia nanti usia 6 bulan atau usia 1 tahun. Terus benar-benar saya akan datangkan pasir untuk biar dia oke, silahkan terjun. Memang harus seperti itu. Jadi benar-benar mainan yang dia sifatnya menstimulasi semua panca indera. Kalau boleh nanti mungkin boleh ya teman-teman semua searching piramida belajar. Jadi kemampuan anak paling atas itu berbentuk segitiga seperti ini ya. Kemampuan paling atas itu kita boleh bilang kemampuan akademik atau kognitif, atau oke deh kita pakai contoh konkret itu misalnya calistung deh ya. Anak kan pasti yang dikejar, pokoknya anak pintar itu yang calistungnya cepat. Tapi halo Bunda semua, kita nggak boleh seego itu mendidik anak. Jadi saya lihat tuh akhir-akhir ini akhirnya anak itu jadi korban egonya orang tua. Orang tua pengen anaknya tumbuh cerdas, tapi dengan cara mempressure, maksa akhirnya tanpa melihat tahap ini sudah tahapannya atau belum. Jadi sebaiknya stimulasi anak itu lebih ke otak kanak dulu, baru otak gigi. Betul. Ya? Betul, otak kanan itu lebih ke apa ya, itu tadi bermain biar bermain dan menghafal, berhitung. Betul, berhitung dan menghafal itu lebih ke kotak kiri ya Bunda. Jadi itu tuh ibaratkan nanti lebih nyusun. Nah piramida ini tadi di bawahnya itu lebih kayak ini permainan yang berhubungan dengan semua panca indera. Ketika yang paling bawah ini kan basicnya ya, ibaratkan rumah ini pondasi, ini tidak maksimal terstimulasi di otak, dia akan sulit untuk mencapai kemampuan kognitif di paling atas misalnya, yaitu anak akhirnya sulit membaca atau menghitung atau apalah, ada masalah apa, itu kayaknya sepele banget. Jadi kemarin ada case ya waktu di center itu, anaknya usia berapa ya, pokoknya dia kelas 5, dia itu belum mau membaca dan menulis waktu itu. Terus kita cek dong keseluruhan benar-benar sesuai dengan piramida ini. Ternyata dia yang basic aja yang pondasinya masih tidak baik. Ternyata betul, ternyata refleksnya dia itu tuh masih banyak yang belum matang. Jadi harusnya kan kalau kita orang dewasa telapak kaki kita disentuh kan itu kita geli ya, ada reaksi. Anak itu tidak. Itu kan refleks bayi. Bayi kan kalau masih usia newborn itu kan kalau disentuh dia tidak ada refleks kan. Nah kenapa kok sampai dia besar artinya tidak selesai. Terus ternyata mamahnya bilang, katanya iya dia aja nginjak rumput tuh pasti jinjit. Itu nggak ada hubungannya, tapi itu benar-benar berkesinambungan karena sifat
otak itu seperti itu, memang fondasinya apa dulu nih, kan panca indera, otak itu bisa terstimulasi melalui panca indera kita semua, karena itu harus maksimal dulu seperti itu. Kemudian selain stimulasi apa, parenting kita yang tadi sudah kita bahas ya, kekompakan orang tua, betul, lingkungan iya, sekitar. gitu. Kemudian lebih ke gadget sih, kalau saya benar-benar ke Harus gadget. dibatasi. Betul. Kalau bisa benar-benar jangan kasih sampai anak memang siap. Oh, iya. Bukan kita nggak kasih ya, benar-benar kasih tapi ketika anak itu siap. Karena kalau nggak siap nanti jatuhnya akan timbul masalah gangguan perilaku, gangguan emosi, yang paling banyak itu anak jadi mudah marah. Kayak mohon maaf mungkin sekarang banyak banget saya itu kadang sedih, anak kayak mudah mengumpat, bicara yang kotor seperti itu. Karena memang otak anak itu ibaratkan kayak busa, jadi bisa menyerap apapun yang ada di lingkungan sekitar. Jadi apa aja sih yang bisa mendukung ya tumbuh kembang anak selain orang tua, kemudian stimulasi, itu lingkungan sekitar tadi yang udah kita bahas kan. Iya betul. Mungkin itu ada lagi. Udah sangat membantu ya Bunda ya untuk informasinya, jadi bukan juga buat kita, jadi pengetahuan baru juga buat para orang tua atau calon orang tua juga, Iya. biar lebih belajar lagi cara mendidik anak dari lahir bahkan sampai dari kandungan juga Iya, dari sebenarnya. kandungan. Dari kandungan juga. iya. Lebih diatur dari nutrisinya, Iya. kemudian parenting dan lain-lain. Dan di sini kita sifatnya tidak menggurui siapapun ya Bunda Iya, ya. benar. Kita sifatnya Saling sharing. belajar. Bukan berarti terus anak saya paling bagus, saya pun juga Belajar. masih belajar, Iya, bener-bener kita juga masih sama-sama PR. belajar. Kesabaran saya pun juga tetap masih tipis-tipis kok. Nanti kita sebagai orang tua itu diuji kesabaran itu dari anak. Betul, iya betul. Saling belajar ya Bunda ya. Iya. Sama belajar Case-nya case-nya juga kan beda-beda Bunda. Iya, Jadi kita harus benar. saling cari informasi lebih Betul. untuk menambah informasi biar nanti kalau dapat case-case baru tuh udah siap. Iya, dan namanya ilmu itu kan berkembang. Jadi ya itu tadi saya sampaikan, orang tua juga harus siap untuk siap berkembang. benar. Mm-mm. Mungkin itu aja ya Bunda ya. Terima kasih banyak nih Mbak Putri Oke. udah Iya, datang ke sama-sama. podcast kita, memberikan banyak banget informasi. Oke. Semoga kita juga bisa ngambil banyak manfaat dari Mbak Putri. Mungkin sekian, siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mungkin boleh di spill OOTD yang Mbak Putri pakai ini ya. Kayaknya bagus banget sih. Iya, ya, Dari boleh. mana sih Mbak Putri? Dari BKK. Dari Ini kayak yang OOTD Bunda dan aku pakai juga, ini OOTD dari BKK. Ini produk terbaru dari BKK. Iya. Kalian boleh langsung check out, untuk linknya udah ada di deskripsi yang ada di bawah. Buruan sebelum kehabisan, langsung aja di check out sekarang. Oke, mungkin gitu aja dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun Bajuku Kekinian. Ketemu lagi di akun video-video selanjutnya ya Bunda ya. Iya. Ditunggu video selanjutnya. Iya. Assalamualaikum.